Oke, di sini ada dua sosok yang akan kita bahas tentunya. Yang pertama Firaun, yang kedua Nabi Musa. Nama Firaun itu sendiri sebetulnya bukan nama orang, tapi gelar bagi penguasa Mesir pada waktu itu, atau tepatnya pada masa ya kira-kira sezamannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Sementara pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, itu gelarnya bukan Firaun. Kalau kita baca dalam Al-Quran, gelar yang digunakan oleh penguasa Mesir pada waktu itu adalah Al-Malik atau Al-Aziz. Itu dua penguasa yang digambarkan, disebutkan namanya dalam Al-Quran surat Nabi Yusuf ketika masa Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara pada masa Nabi Musa, itu gelarnya disebut dengan Fir'aun. Nah, ada perbedaan pendapat antara Fir'aun yang mengambil Nabi Musa ketika bayi dengan Fir'aun yang bersitegang dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah dewasa. Ada yang menyebutkan itu dua Fir'aun yang berbeda. Ada yang menyebutkan itu satu Fir'aun yang berbeda. Nah, kalau kita melakukan pendekatan sejarah bahwa disebutkan justru yang paling mendekati itu adalah Fir'aun yang berbeda antara Fir'aun yang yang mengasuh Nabi Musa bayi dengan Fir'aun yang berpegang dengan Nabi Musa ketika sudah dewasa. Yang Nabi Musa yang masih bayi itu Fir'aun yang apa namanya Seti satu, sementara yang bersitegang dengan Fir'aun dengan Nabi Musa itu Ramses dua. Nah, Seti satu ini merupakan ayahnya dari Ramses dua. Jadi mereka itu Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah anak sama bapak kira-kira. Kalau bagi mereka yang memandang bahwa Fir'aun di sini adalah dua sosok yang berbeda gitu. Oke, sementara Nabi Musa alaihissalam beliau adalah salah satu dari Bani Israel, kemudian beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan pimpinan dari Bani Israel yang apa namanya kisahnya lumayan menarik karena sejak lahir mendapat ancaman kematian, kemudian beranjak remaja juga mendapatkan ancaman pembunuhan, dan hingga akhirnya Nabi Musa kembali ke Mesir untuk dakwah kepada Firaun berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut next. Ya, saya membagi beberapa part dalam kisah Nabi Musa. Yang pertama adalah kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. eh, ada beberapa hal yang perlu di-highlight dalam kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel, kemudian ibunda Nabi Musa menghanyutkan bayinya ke sungai, kemudian saudari perempuan Nabi Musa mengikutinya sampai Nabi Musa ditemukan oleh istri Firaun, kemudian Nabi Musa kembali ke pangkuan ibunda. Yang pertama peristiwa tentang pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel. Kekejaman membunuh bayi laki-laki di kalangan Bani Israel itu dimulai ketika Fir'aun mimpi. Dalam mimpinya itu Fir'aun melihat ada api yang begitu besar yang datang dari arah Baitul Maqdis kemudian membakar seluruh rumah penduduk Mesir atau penduduk Kipti. Tetapi anehnya api-api itu tidak membakar satu rumah pun milik Bani Israel. Jadi semua rumah penduduk Mesir terbakar, sementara rumah-rumah Bani Israel itu tidak terbakar sama sekali. Nah, setelah Fir'aun bermimpi seperti itu, Fir'aun kemudian memanggil para penasehatnya, para ahli tafsir mimpinya, yang kemudian didapatilah bahwa isi mimpi Fir'aun itu adalah akan lahir seseorang laki-laki yang akan menggulingkan Fir'aun dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian Fir'aun membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki di kalangan Bani Israel. Kenapa tujuannya? Untuk mengamankan posisinya sebagai raja. Karena dia tahu ancamannya ada dalam kelahiran bayi laki-laki Bani Israel.
Memang sikap-sikap karakter pemimpin yang otoriter ya seperti itu gitu. Jadi sedikit eh, ancaman yang mengganggu kekuasaannya itu sedini mungkin harus diberantas kira-kira gitu. Nah itu karakter Fir'aun banget gitu. Nah kemudian eh, Nabi Musa eh, eh, ketika ibunda Nabi Musa ketika ibunda Nabi Musa hamil, eh, itu tidak ada tanda-tanda kehamilan yang ada pada ibunda Nabi Musa. Padahal ketika itu Fir'aun membuat badan khusus atau tim investigasi khusus yang mengawasi semua perempuan-perempuan di kalangan Bani Israel. Jadi didata kira-kira begitu, perempuan-perempuan Bani Israel siapa saja yang hamil, kemudian ketika melahirkan dilihat apakah bayi itu perempuan atau laki-laki. Ketika bayi itu laki-laki, maka langsung dibunuh. Nah, ketika bayi itu perempuan, dibiarkan oleh pasukan dari Fir'aun itu. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, eh, dan ibunda Nabi Musa mengetahui bahwa bayi yang dilahirkannya adalah laki-laki, beliau panik, khawatir, takut karena kalau bayi yang ia lahirkan diketahui oleh tentaranya Firaun, maka secara otomatis bayi laki-laki itu akan dibunuh. Tapi kemudian ibunda Nabi Musa menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian diperintahkan untuk menghanyutkan bayinya. Setelah bayi Nabi Musa itu dihanyutkan, ibunda Nabi Musa kemudian memerintahkan saudari perempuan Nabi Musa untuk mengikuti jejaknya. Sehingga kemudian Nabi Musa ditemukan eh, oleh oleh istri Firaun, atau ada yang menyebutkan sebetulnya oleh dayang-dayangnya, kemudian diserahkan kepada istri Firaun dan kemudian diserahkan kepada Firaun. Nah, setelah Firaun mengetahui ada bayi laki-laki, sebetulnya Firaun tidak ingin mengasuhnya, tetapi karena permintaan istrinya itu eh, akhirnya bayi laki-laki yaitu Nabi Musa yang masih bayi itu diasuh oleh eh, Firaun. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik yang perlu diungkap di sini. Menurut Syekh Asy'arawi atau Imam Asy'arawi itu eh, adanya Nabi Musa di kerajaan Firaun itu adalah bukti kebodohannya Firaun. Jadi bagaimana mungkin penjelasan Imam Asy'ari itu. Seseorang yang mengaku dirinya Tuhan, yang mengetahui segala sesuatu, tapi dia tidak mencurigai bayi laki-laki yang dibuang ke sungai. Itu sangat mustahil sekali. Karena kecurigaan yang muncul bagi manusia normal, ini bayi laki-laki dibuang, mesti bayinya Bani Israel. Harusnya pemikiran Fir'aun itu seperti itu. Dan tidak menghiraukan permintaan istrinya yang langsung saja bunuh gitu. Sehingga kekuasaannya bisa tetap langgeng gitu. Sehingga kekuasaannya tetap langgeng gitu. Nah, itu eh, apa sedikit komentar yang menarik sekali untuk dibahas yang komentar dari Imam Asy'ari. Kemudian setelah singkat singkat cerita bayi Nabi Musa yang masih bayi itu diasuh di keluarga kerajaan Firaun, tetapi bayi kecil itu tidak mau menyusui. Dalam hal ini menunjukkan apa namanya eh, perlu dilakukan sayembara bagi perempuan-perempuan yang untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi. Nah, berita ini kemudian terdengar oleh ibunda Nabi Musa, kemudian ibunda Nabi Musa mengikuti sayembara tersebut, dan ibunda Nabi Musa lah yang kemudian memberikan air susu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu dalam apa Qasasul Anbiya karyanya Abu Wahab An-Najjar bahwa Nabi Musa itu kemudian disesuai oleh ibundanya, lalu dikembalikan kepada Firaun setelah usianya anak-anak, cukup matang atau tamyiz gitu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
ketika itu. Dan ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika itu mendapatkan imbalan yang besar dari Firaun karena bisa menyusui Nabi Musa kecil. Oke, lanjut next. Oke, eh, berikutnya yang saya buat dalam pembahasan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun alaihissalam adalah sebelum risalah kenabian Nabi Musa alaihissalam. Eh, dalam beberapa riwayat ada perbedaan pendapat berapa lama Nabi Musa tinggal di sana Fir'aun. Ada yang menyebut 15 tahun, ada yang menyebut 18 tahun, bahkan ada juga yang menyebutnya sampai usia 30 tahun. Tetapi ini tidak apa namanya karena apa namanya kita tidak bisa memastikan sampai usia berapa Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Firaun karena Al-Quran itu yang merupakan kitab yang berfungsi sebagai hidayah tidak direpotkan dengan jumlah-jumlah pasti berapa lama Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Firaun. Jadi yang 15 ya silahkan, yang mengikuti 18 tahun juga silahkan, yang mengikuti 30 tahun juga silahkan. Karena yang jelas ini mesti di bawah 30 tahun. Kenapa? Karena kalau berdasarkan hitungan matematis, Nabi Musa alaihissalam menurut pendapat yang masyhur itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada usia ke-40. Nah, sementara Nabi Musa alaihissalam tinggal di Madian itu sekitar usia selama 8 sampai 10 tahun. Setelah selesai tugasnya yang dilakukan oleh mertuanya itu, kemudian Nabi Musa kembali lagi ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanan baru kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak banyak sebetulnya kisah-kisah remaja Nabi Musa alaihissalam. Catatan dalam Al-Quran hanya ada beberapa part saja. Di antaranya adalah part ketika Nabi Musa alaihissalam melihat pertikaian antara pemuda Kipti dengan pemuda Bani Israel. Nah, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam secara tidak sengaja mendorong atau memukul pemuda Kipti yang akhirnya pemuda Kipti itu meninggal. Nah, dari kejadian yang tidak disengaja ini adalah Nabi Musa merasa gelisah, merasa resah. Dalam satu riwayat Nabi Musa setelah peristiwa itu tidak kembali lagi ke istana Firaun. Kemudian identitas Nabi Musa ditemukan dan Nabi Musa ingin dihukum oleh Firaun karena peristiwa itu. Kemudian akhirnya Nabi Musa pergi ke Madian. Nah, di Madian itu kemudian Nabi Musa bertemu, singkat cerita bertemu dengan dua orang perempuan yang ingin memberikan binatang ternaknya. Kemudian Nabi Musa membantu perempuan itu. Setelah itu kemudian Nabi Musa diajak oleh salah satu perempuannya untuk datang ke rumah ayahnya. Dan ternyata di situ Nabi Musa menjadi menantu Nabi Shu'aib atau menikah dengan salah satu dari dua perempuan yang ditolong itu. Nah, perjanjiannya yaitu Nabi Musa me, apa namanya, di satu riwayat disebut mengembala selama 8 tahun atau disempurnakan selama 10 tahun gitu sebagai untuk menjadi maharnya. Nah, itu hanya segitu saja kisah-kisah Nabi Musa yang diceritakan dalam Al-Quran ketika masa remajanya atau ketika sebelum Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut.